Halo Sobat Investor, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan melakukan analisa pagi ya terhadap data dari makroekonomi global dan juga data dari dalam negeri yang akan sangat berkorelasi dengan arah market pada hari ini. Nah sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham karena keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal. Dalam analisa pagi juga kita akan membahas ya berbagai macam berita yang menentukan arah market dan kita pun akan melihat ya harga dari berbagai macam komoditas seperti itu. Jadi silahkan simak videonya sampai akhir. Yang pertama adalah data dari Amerika Serikat terkait data dari ADP Non-Farm Employment Change pada bulan Mei. Ini adalah data dari jumlah karyawan swasta baru yang bekerja ya. Jika datanya turun maka DXY atau dollar index juga akan mengalami penurunan. Nah, teman-teman perlu ketahui ya, kita membutuhkan penguatan rupiah dan juga pelemahan DXY atau dolar Amerika Serikat sehingga ekonomi kita dinilai bisa lebih menguat lagi seperti itu. Tapi dari data kemarin guys ya, di mana um, IHSG kemarin malah anjlok ya 2,14% ke level 6.947 yang mana seharusnya ini mengalami penguatan. Tentu saja hal ini terjadi ya karena pelemahan dari rupiah kita. Nah, kita melihat dari sisi IHSG ya, kita bandingkan dengan US 10 years bond yield-nya, ini seharusnya IHSG ini ya kemarin mengalami penguatan. Itu seharusnya ya karena kita melihat imbal hasil dari obligasi ya guys ya di Amerika Serikat yaitu 10 years bond yield-nya ini mengalami penurunan sehingga ini akan berkorelasi ya dengan kenaikan IHSG. Itu seharusnya dan itu adalah normalnya. Tapi karena rupiah kita melemah gitu guys ya dan kemarin juga ada pemberat ya dari IHSG sendiri yaitu saham-saham Bapak Praga Pangestu seperti Brand, Cuan, lalu ada saham satu lagi yaitu Aman Mineral yang memiliki market cap yang besar itu dia terkoreksi 10 persenan ya 9-10 persenan jadi IHSG-nya terseret turun. Seperti itu guys ya. Ini seharusnya memang naik IHSG-nya karena 10 years bond yield-nya turun dan ini bisa kita katakan adalah anomali seperti itu. Nah, seperti yang tadi kita katakan ya, di mana ketika data ADP non-farm employment-nya ini turun ya guys ya, dari 188.000 menjadi 152.000 ya, maka di XY-nya itu juga mengalami penurunan gitu guys ya. Maka hal ini sangat berkorelasi dengan dolar indeks. Lalu bagaimana dengan rupiah? Rupiah perlahan-lahan mulai menguat lagi guys ya ke 16.280-an setelah tadi ya guys ya sempat di 16.300-an ya. Bahkan kemarin pun memang sempat melemah juga untuk rupiah kita. Ya, jadi untuk saat ini rupiahnya sudah semakin menguat dan kita berharap ya guys ya dengan penguatan rupiah ini ya meskipun belum kembali ya ke level 15.900 tapi bisa menghijaukan kembali market. Tapi apa saja saham yang akan hijau hari ini? Nah, itu tentunya masih misteri ya, karena ini belum jam 9, seperti itu. Oke guys, jadi ya, yang menyebabkan rupiah kita melemah ya di hari kemarin dan tadi pagi hari ya guys ya, itu adalah defisit APBN ya, yang membuat berbagai kalangan konsorsium atau konsensus mengalami kepanikan gitu guys ya. Rupiah ditutup melemah 16.286 per USD, melemah pada hari Rabu ya, kemarin 5 Juni 2024 bahkan ke 16.300 ya guys ya. Terlemah sejak April 2020 lebih dari 4 tahun yang lalu. Pelemahan rupiah diakibatkan kecemasan pelaku pasar akan pelebaran defisit fiskal untuk mengakomodasi program populis pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka seperti makan siang gratis ya, padahal program ini baru akan dilaksanakan itu di tahun 2027 dan itu pun pastinya akan direvisi ya kalau misalkan memang tidak sesuai dengan anggaran yang ada seperti itu. Kejatuhan rupiah juga disertai dengan kejatuhan harga IHSG dan juga pasar obligasi ya guys ya. Jadi memang kemarin kita mengalami pelemahan rupiah sehingga market kita juga turun. Waspada sinyal pelemahan rupiah masih menyala hari ini ya. Teman-teman juga harus waspada ya hari ini marketnya kemungkinan akan cukup berfluktuasi ya mengingat masih ada sinyal pelemahan ya dalam rupiah kita. Tapi kalau misalkan kita perhatikan guys ya, ada beberapa sentimen yang cukup positif itu dari luar negeri ya, di mana kemarin memang saham-saham di Amerika Serikat itu rata-rata hijau guys ya, dan terdorong oleh kenaikan saham teknologi yaitu Nvidia. Bursa Asia bersiap naik ya, terdorong rekor baru saham teknologi Amerika Serikat seperti itu.
Lalu ada beberapa pemberitaan yang cukup bagus juga ya. Ini adalah sentimen yang positif di mana Aramco mulai memangkas harga minyak ke Asia ini di bulan Juli. Hal ini dilakukan karena mengingatnya melemahnya permintaan dari wilayah Asia karena memang ekonomi di wilayah Asia juga sedang sangat tertekan akibat menguatnya DXY atau indeks dolar Amerika Serikat. Seperti itu guys ya. Jadi kita berharap dari pemangkasan harga minyak ke wilayah Asia pada bulan Juli ini bisa menjadi sentimen yang positif ya untuk kebangkitan ekonomi kembali. Lalu kita akan bahas juga ya beberapa harga komoditas. Yang pertama adalah batu bara. Ternyata harga batu bara Coal Ice Newcastle ini masih melemah 2% ya ke level 137 US dollar per tonnya. Jadi kemungkinan hari ini saham-saham batu bara seperti Adro, PTBA, ITMG, lalu ada Gems, Bayan ya banyak ya guys. Ada Doid, KKGI, MBAP ya itu ada potensi untuk lanjut melemah lagi ya per hari ini karena kita melihat memang harga Coal Ice Newcastle ini sedang mengalami pelemahan ya hari ini turun 2%. Sedangkan untuk nikel juga ternyata lanjut turun lagi, ini pastinya akan berimbas juga terhadap saham-saham di sektor nikel ya ataupun metals. Karena kita melihat juga harga metals ini perlahan-lahan juga mulai turun gitu guys ya. Jadi untuk harga nikel di level 18.610 US dollar per ton ini turun 2,40% ya setelah kemarin turun 1%-an hari ini lanjut turun lagi 2,40%. Jadi hati-hati teman-teman yang pegang saham-saham di sektor nikel ya yang memproduksi dan juga menjual ferronikel seperti Antam, Inco, lalu ada MBMA ya. Lalu ada NCKL juga ya yang kemarin sempat ada penguatan kembali. Lalu untuk saham-saham nikel seperti Harum ya, yang diversify dengan batu bara itu juga pastinya akan cukup terdampak dengan pelemahan harga komoditas ini. Lalu kita melihat ya guys ya harga minyak mentah, Brent oil dan juga crude oil WTI ini sempat anjlok juga sehingga ya guys ya hari ini mulai ada pullback lagi ya dan ada kenaikan 0,38% untuk crude oil WTI dan 0,48% untuk Brent oil. Nah, melemahnya harga minyak juga sebenarnya bisa memastikan ya bahwa inflasi ini perlahan-lahan akan mulai turun lagi. Seperti itu guys ya. Jadi untuk penurunnya harga minyak ya guys, ini pastinya akan menekan saham-saham sektor oil and gas ya seperti Medco, Elsa dan lain-lain. Lalu kita akan bahas juga Container Freight Index ya di mana serangan dari Houthi Yaman terhadap kapal-kapal Amerika Serikat dan juga kapal-kapal kargo ya milik sekutu yang berada di Asia yang akan melewati dari terusan Suez ini harus melewati Afrika Selatan sehingga jarak yang ditempuh lebih jauh dan juga biaya yang dikeluarkan tentunya akan lebih besar lagi. Dan Container Freight Index ini juga memperlihatkan ya bahwa kontainer ya kapal-kapal kontainer yang bisa ya melewati terusan Suez itu tidak banyak sehingga harganya juga melambung tinggi untuk pengiriman yang lebih cepat sehingga hal ini akan cukup berdampak ya untuk saham-saham sektor perkapalan apalagi yang melayani pengantaran internasional seperti SMDR dan juga saham Temas. Lalu ada dua berita yang sangat positif guys ya yaitu dari Kanada ya dari Bank of Canada atau Bank Sentral Kanada ini akan memangkas suku bunga pertama kali dalam 4 tahun. Hal ini juga ya ada datanya dari investing.com di mana BOC interest rate decision ini turun ya dari 5% menjadi 4,75%. Nah, ini menjadi sentimen yang sangat positif ya karena Kanada ini adalah sekutunya dari Amerika Serikat sehingga ketika ya negara-negara sekutu Amerika Serikat mulai memangkas suku bunga maka kita harapkan The Fed juga akan mulai memangkas suku bunganya dan untuk FOMC meeting ini akan digelar di 11 Juni 2024. Jadi beberapa hari ke depan ya, 5 hari ke depan ya FOMC meeting akan kembali digelar dan akan membahas terkait dengan penetapan atas suku bunga apakah masih akan ditahan atau akan dipangkas di bulan Juni ini. Nah, kalau misalkan kita baca sekilas guys ya di mana Bank of Canada atau BOC memangkas suku bunga utamanya sebesar 25 basis poin menjadi 4,75% ya. Ini sesuai dengan data yang tadi kita lihat pada hari Rabu ini guys ya. Hari ini hari Kamis berarti sudah dipangkas guys ya pada hari Rabu kemarin. Ini menjadikan pemotongan pertama dalam 4 tahun dan pelonggaran lebih lanjut mungkin terjadi jika inflasi terus mereda.
Setelah mempertahankan suku bunga pada level tertinggi selama lebih dari 2 dekade, yaitu 5% selama hampir 1 tahun, BOC mengatakan indikator-indikator inflasi yang mendasarinya terlihat semakin positif atau inflasinya semakin turun. Nah, hal ini tentu saja menjadi optimistis ya guys ya dari banyak pelaku pasar agar bisa kembali masuk di IHSG karena The Fed juga sudah mulai memangkas suku bunga. Ya, kemungkinan akan mulai memangkas suku bunga. Lalu dari Bank Sentral Eropa juga sudah bersiap untuk memangkas suku bunga ya pertama kali sejak 2019. Dilansir dari CNBC Indonesia, Bank Sentral Eropa atau ECB siap memangkas biaya pinjaman untuk kawasan euro. Ini adalah pemangkasan biaya yang dilakukan pertama kali sejak September 2019. Pemotongan ini juga akan menandai berakhirnya siklus kenaikan cepat yang dimulai setelah pandemi COVID-19 akibat inflasi yang melonjak. Namun, perhatian investor disebut telah beralih ke prediksi yang akan terjadi setelah pemangkasan oleh lembaga yang bermarkas di Frankfurt tersebut. Dilihat dari komentar para pejabat, tidak ada yang meragukan kebijaksanaan pemangkasan suku bunga pada 6 Juni. Nah, berarti kan untuk pemangkasan suku bunga Bank Sentral Eropa ini akan dilakukan di 6 Juni pada hari ini dan nanti datanya juga bisa kita lihat gitu guys ya. Dan akan kita bahas juga mungkin besok ya tanggal 7. Pengamat SCB Deutsche Bank di bank ya yang dikutip pada CNBC International pada hari Rabu kemarin ya. Berarti ini datanya dari CNBC International ya, dari pengamat SCB di Deutsche Bank seperti itu. Bahkan dengan kejutan positif pada HICP, indeks harga konsumen yang diharmonisasikan pada bulan Mei, ECB dapat berargumen bahwa pemangkasan tersebut konsisten dengan fungsi reaksinya. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi setelah Juni dan setelah pemangkasan suku bunga. Inflasi kawasan euro untuk Mei sedikit lebih tinggi dari yang diharapkan dengan inflasi utama ya sebesar 2,6% dan inflasi inti sebesar 2,9%. Selain itu, pertumbuhan upah yang dinegosiasikan memang kembali meningkat pada kuartal pertama 4,7% setelah mencapai angka 4,5% pada kuartal keempat 2023. Nah, tentu saja berbagai data dari makroekonomi global ini cukup ya guys ya membuat optimisme ya dari berbagai investor ya di berbagai market ya terkait dengan pemangkasan suku bunga di berbagai negara. Sebenarnya inflasi Indonesia juga sudah mulai turun dan kita harap juga Bank Indonesia akan mulai memangkas suku bunganya di bulan Juni ini sehingga rupiah kita bisa terstimulus ya untuk bisa menguat lagi dan karena memang inflasi kita juga sudah mulai turun kembali. Seperti itu guys ya. Jadi kemungkinan hari ini IHSG ya akan cukup berfluktuasi karena um, rupiah kita itu sebenarnya masih berada di dalam zona merah gitu guys ya di 16.260-an ya belum turun ke 15.900-an. Jadi kita akan masih wait and see ya untuk market kita hari ini. Ya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.